Ya, duduk dengan tertib, kita mau belajar. Hari ini, sebelum kita belajar, yuk semangat dulu, nggak ada yang masih lemes-lemes ya. Oke? Ima, Alin, Gabriel, Aska, Mika, Regina, Vedanta, Alden, Davlin, Edward, Keisha, dan Ibas. Yuk, kita mau kasih semangat dulu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Good. Sekali lagi yang keras suaranya ya. Oke. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wow, hebat. Oke. Sebelum kita mulai, kita menyanyikan satu lagu pujian. Bapakku datang. Yuk, semua ya. Semua kita bernyanyi bersama-sama memuji Tuhan. Bapakku datang. 1, 2, 3. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Pentingnya mengucap syukur atas kebaikanmu. Semua nyanyi ya, Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Hatinya mengucap syukur atas kebaikanmu, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu. Lipat tangannya semua. Lipat tangannya semua, kita mau berdoa. Tutup matanya sayang, close your eyes, pull your hand. Ikuti Miss Komang berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan telah memberikan kami kesehatan, sukacita yang daripadamu. Tuhan Yesus, hari ini kami kembali mau belajar bersama teman-teman kami lewat online. Kami percaya Tuhan Yesus berikan kami roh hikmat, roh pengertian, agar apapun yang kami terima, pelajari hari ini dapat memberikan kami kepandaian, kepintaran yang dari pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Halo semua. Siapa yang sudah masuk
lagi, ada Kenat sudah masuk lagi ya, ada Yona, ada siapa lagi yang baru masuk, ada Timothy. Terima kasih. Hari ini semua semangat. Sekali lagi yuk kita memberikan semangat. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, pada semangat semua ya. Oke, sebelum kita hari ini belajar, Biskomang mau cerita satu ya. Kalian dengarkan baik-baik. Tidak ada yang masih jalan-jalan, tidak ada yang masih makan, tidak ada yang masih minum. Belajar tertib, belajar taat, dengarkan Miss-nya. Oke, siap ya? Yang sudah siap mendengarkan cerita, acungkan jempolnya semua. Yuk, Miss Komang mau lihat, acungkan jempolnya yang sudah siap dengarkan cerita. Oke, pinter, good, hebat semua TKB 2 ya. Hari ini Miss Komang mau cerita tentang jangan menunda. Tahu artinya menunda? Ah, Mama, aku hari ini tidak mau kerjakan tugas-tugasku dari sekolah, besok aja. Habis besok, besok lagi, besok lagi. Akhirnya nggak dikerjakan. Itu artinya selalu menunda. Hari ini Miss Komang mau cerita tentang namanya anaknya namanya Yakub. Yakub ini suka sekali menunda apa yang diperintahkan oleh papa mamahnya. Pada suatu hari, pada malam hari, sudah jam 9, biasanya anak-anak sudah tidur. Nah, pada waktu itu, Yakub masih sibuk dengan gadgetnya main game. Papahnya bilang apa? Yakub, kita sudah sepakat hari ini, setiap hari kita harus tidur jam 9 malam, tidak boleh lebih. Karena kalau lebih, besoknya bisa-bisa bangunnya siang, nggak bisa ikut Zoom, tidak bisa ikut pelajaran, kata papahnya. Tapi Yakub bilang apa? Nggak apa-apa, Pak, sebentar lagi, tinggal setengah jam lagi. Tinggal 5 menit lagi deh, kalau nggak boleh setengah jam. Papahnya hanya diam. Terus papahnya keluar dari kamarnya, lihat setelah 5 menit masuk lagi. Katanya tadi kamu bilang 5 menit Yakub, tapi belum juga dimatiin gadgetnya, masih tetap main gadget. Papanya bilang apa? Yakub, sekarang sudah jam berapa? Jam 9 lebih loh. Kita sudah sepakat harus tidur jam 9. Tapi Yakub tetap tidak mendengarkan perintah papanya. Dia tetap main game sampai akhirnya jam menunjukkan angka 10. Terus apa? Yakub bilang gini, bapaknya bilang gini sama Yakub, oke, kalau tidak mendengarkan perintah papa, mari kita akan duduk bareng setelah ini. Papa akan tanyakan lagi sepakatan kita yang sudah kita lakukan pada waktu itu. Nah, terus jamnya dibawa, diambillah jamnya sama papa, jam besarnya. Ini jam berapa namanya ini Yakub? Jam 10 papa. Nah, waktu itu yang buat kesepakatan bersama adalah Yakub, papa, dan mama. Tapi sekarang Yakub tidak mentaati aturannya papa yang dibuat sama Yakub sendiri. Nah, Yakub akhirnya apa? Yakub ingat kalau misalnya kesepakatannya tidak ditaati, Yakub akan apa? Yakub besoknya akan bangun kesiangan dan dia tidak akan dibangunkan sama papa. Akhirnya apa? Nanti dia tidak bisa ikut Zoom, tidak ikut pelajaran online. Akhirnya apa? Yakub bilang gini, maaf ya papa, Yakub hari ini sudah tidak taat. Yakub mulai saat ini akan taat. Yakub akan tidur. Nah, papanya bilang apa? Sekarang cuci kakinya, sikat gigi, terus berdoa, langsung tidur. Besok-besok tidak boleh diulangi lagi. Kalau kita sudah sepakat jam 9, kita harus tidur jam 9. Itu namanya anak yang taat, anak yang hebat, anak yang mengikuti perintah. Jangan pernah menunda-nunda tugas kalian. Misalnya contoh, kalau misalnya disuruh mandi harus mandi, disuruh makan sama mama harus makan.
Kalau misalnya disuruh sarapan, harus sarapan, Ma aku belum lapar. Tetap kalau kalian tepat waktu sarapan, besok-besok perutnya tidak akan pernah sakit, juga kepalanya tidak akan pernah pusing. Ikuti yang kalau kalian taat sama mama sama papa, kalian akan menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Ikuti perintah mama dan papa di rumah. Kalau nanti kalian ke sekolah, ikuti perintahnya miss-nya, guru-gurunya. Oke? Gitu juga, sekarang kan tugasnya sudah mulai banyak. Jangan pernah menunda. Ma, ditanyain mama, Ma tugasnya apa sih yang dikasih miss-nya dari sekolah? Langsung dikerjakan biar nanti tidak numpuk. Kalau ditunda pekerjaannya, tugas-tugasnya jadi numpuk nanti. Gak bisa dikerjain, kecapean. Ya, nanti aduh mama kok banyak sekali tugasnya dari miss. Padahal tugasnya dari miss itu nggak banyak. Setiap harinya ada satu, itu pun hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Ya, jangan pernah menunda pekerjaan. Jadilah anak-anak yang hebat, anak-anak yang taat. Siapa yang mau jadi anak-anak yang hebat? Angkat tangannya. Yang jadi anak-anak yang taat. Richard hebat. Siapa lagi yang mau jadi anak-anak yang taat? Ya, Mikaela hebat. Ya, maaf ya, ini jaringannya lagi ini ya. Oke, sekarang kita mau belajar tentang makanan. Kemarin kita udah belajar tentang manfaat makanan bagi tubuh kita. Ya, sekarang kita mau belajar sama Miss Hatin. Silakan Miss Hatin. Terima kasih Miss Komang. Hai semuanya. Wah, tadi sudah dengar dari Miss Komang ya, renungan hari ini belajar untuk tidak menunda. Nah, kalau kita mau belajar tidak menunda, kita mau kerjakan itu dengan sukacita. Atau kalau bahasa Inggrisnya sukacita itu namanya joy. J-O-Y, joy. Nah, sekarang kita mau punya gerakan nih buat hari kita untuk lebih semangat lagi. Lihat, dengarkan Miss Atin dulu ya. Nah, tepuk semangatnya seperti ini. Joy, joy, joy. Aha, aha. Sukacita, sukacita. Aha, aha. Nah, seperti itu. Oke, kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Aha, aha. Sukacita, sukacita, aha, aha. Nah, seperti itu. Tapi Miss Atin masih lambat nih. Kita mau lebih cepat ya, supaya lebih semangat. Oke? Boleh di-unmute dulu semuanya. Supaya Miss Atin juga bisa dengar suaranya semua. Oke? Oke, B2 kita mau bersukacita. Sukacita dari Tuhan. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Aha, aha. Sukacita, sukacita. Aha, aha. Sekali lagi. Sukacita dari Tuhan. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Aha, aha. Sukacita, sukacita. Aha, aha. Nah, itu joy dan sukacita. Diingat-ingat ya, besok kita boleh ulangi lagi. Oke, tepuk tangan buat berdua. Nah, hari ini akan melanjutkan pelajaran kita tentang makanan. Nanti sebelum kita mempelajarinya, kita mau sama-sama menyimak video. Wah, videonya mau bercerita tentang apa? Kalian simak baik-baik, nanti Miss Atin akan bertanya.
Miss Atin minta maaf, nanti videonya kita akan putar di akhir dulu ya, karena ada beberapa kendala teknis ya. Maaf ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang makanan sehat. Wah, siapa yang tahu sehat, makanan sehat itu yang makanan yang seperti apa sih? Boleh angkat tangannya atau yang sudah ngerti nih, di Zoom boleh raise hand, yo, biar lebih keren. Alin, yuk Alin, Miss Atin sudah ask to unmute. Belum di unmute nak suaranya. Oke, Alin, makanan yang sehat menurut Alin itu makanan apa sih? Buah sayur. Buah dan sayur. Oke, good. Susu. Susu lagi? Ikan. Ikan, good. Sudah? Buah, sayur, ikan, sudah. Ada lagi yang bisa? Makan makanan sehat, Alden. Ikan, good. Buah. Buah, good. Daging. Daging, good. Tempe. Tempe, good. Nah, semua yang disebutkan oleh Alden dan Alin adalah contoh dari makanan yang sehat. Nah, setiap hari Miss Atin punya gambar nih. Ada gambar nasi di dalam piring. Miss Atin mau bertanya, setiap hari apa saja isi piring kalian? Apakah makanan sehat atau makanan yang tidak sehat? Ternyata dari semua makanan yang ada di sekitar kita atau di sekeliling kita, tidak semuanya sehat loh. Loh, Miss, kok tahu Miss? Ada yang sehat, ada yang enggak? Iya, karena makanan sehat itu ada ciri-cirinya. Makanan yang enggak sehat pun juga ada ciri-cirinya. Seperti apa? Miss Atin akan berikan gambarnya sekarang. Nah, kalian bisa lihat nih, ada makanan sehat, jadi makanan itu harus seimbang, ya. Apa sih artinya seimbang, Miss? Seimbang itu artinya harus sama. Misalkan kemarin Miss Komang itu sudah cerita sama kalian, sudah kasih tahu kalau makanan yang gizinya seimbang, yang sehat itu harus ada karbohidrat, ya, sumber energi. Didapat dari apa? Ada nasi, singkong, jagung, atau ubi. Boleh juga kentang, ya. Ada loh anak-anak yang memang nggak bisa makan nasi, jadi karbohidratnya dia ganti dengan kentang atau ubi atau juga jagung. Nah, itu namanya karbohidrat. Nah, selain karbohidrat yang jadi sumber energi supaya nggak lemas-lemas, ada juga protein. Nah, protein itu untuk badan kita semakin bertumbuh dengan sehat. Ada dari daging, ikan, kemudian kalau makan itu selain ada karbohidrat juga ada namanya protein. Wah, memang agak susah ya, mungkin sebutin katanya karbohidrat, protein, tapi Miss-nya mau kasih tahu. Nanti kalau sudah kelas 1 kalian belajarnya lebih dalam lagi. Nah, selain ada karbohidrat dan protein, makanan itu juga harus mengandung serat. Serat itu gunanya untuk pencernaan kita, ya, untuk perut, supaya makanan yang kita makan itu nggak cuman menjadi wah nanti kegemukan badannya. Harus ada buah dan sayuran yang mengandung serat untuk melancarkan buang air besar kita. Seratnya didapat dari sayuran dan buah-buahan. Sayuran di sekitar kita itu banyak sekali. Warnanya juga bermacam-macam. Ada yang hijau, ada sayuran yang berwarna terang seperti wortel yang berwarna orange, ya. Itu semua sehat. Buah-buahan juga jenisnya banyak, nggak cuma satu. Ada yang bentuknya bulat kecil, ada yang bentuknya wah bergerombol seperti anggur, bulat-bulat kecil. Nah, itu contoh dari makanan yang mengandung serat, yaitu sayur dan buah. Nah, tadi sudah mengandung karbohidrat.
terus sudah mengandung protein, sudah mengandung serat. Apalagi ya, Miss? Juga harus mengandung air dan mineral. Ya, mineral itu juga salah satu nama yang baik untuk tubuh kita, ya. Nah, air dan mineral itu bisa didapat dari bermacam-macam makanan, ya. Bisa dari buah, bisa juga dari sayur, atau juga dari keju. Miss Atin yakin sepertinya anak B2 di sini semuanya suka keju ya. Kalau kalian makan roti, biasanya paling sering dikasih tambahan keju atau coklat. Nah, kalian mungkin pernah lihat nih gambar yang paling atas, yang warnanya merah muda, kulitnya berwarna kuning, ada juga yang berwarna hijau ya. Itu namanya jeruk bali. Ini sehat ya, karena dia mengandung air dan mineral. Terus di sebelahnya gambar jeruk bali ada gambar sayuran. Tuh yang tangkainya diikat-ikat. Nah, itu namanya bayam ya. Daunnya kecil-kecil berwarna hijau. Ada juga bayam yang daunnya lebar dan besar. Ternyata bayam selain mengandung serat, dia juga mengandung air dan mineral. Terus ada juga yang lainnya, ada brokoli, ada pisang. Nah, buah-buahan yang lain seperti anggur, apel, jeruk, dan yang lainnya juga mengandung air dan mineral. Sama seperti sayur-sayuran. Berarti makanan yang seimbang, makanan yang pas untuk tubuh kita itu ada karbohidrat, ada protein, terus ada seratnya, dan tidak lupa juga mengandung air. Nah, ternyata setiap hari tubuh kita itu perlu makanan. Kalian sudah bahas minggu lalu, supaya badan sehat, supaya badan kuat, tidak mudah dimasuki kuman, tidak mudah diserang virus. Ya, tetapi makan juga ada batasnya. Kita kalau makan jangan berlebihan, karena makanannya enak. Wah, ada sayuran. Kata misku di sekolah, sayuran itu sehat. Aku mau makan yang banyak. Wah, makannya nggak cuma 1 mangkok, tapi sekalian 5 mangkok. Apa yang terjadi? Wah, perutnya kekenyangan. Itu juga nggak baik ya. Perutnya kerjanya jadi semakin berat. Wah, ini numpuk nih sayurnya datang. Gimana cara ngolahnya supaya jadi vitamin, supaya jadi serat untuk berguna untuk tubuh kita? Terlalu lama. Akhirnya apa yang terjadi? Bukannya badan kita menjadi kuat, menjadi lebih gampang bergerak, tetapi kita menjadi kekenyangan dan mudah mengantuk. Bahkan ada loh anak yang kalau terlalu banyak makan, makannya berlebihan, tubuhnya menjadi gemuk, ya bergeraknya susah, ya mau belajar pun dia jadi lemas. Jadi makan tidak boleh berlebihan. Terus bagaimana, Miss? Kita makan secukupnya. Nah, kalau makan nggak boleh berlebihan, makanan yang sehat itu juga tidak mengandung bahan pengawet atau tidak ada pewarnanya. Ya, ini salah satu contohnya. Namanya macam-macam. Nanti kalian boleh tanya papa dan mama. Salah satu pengawet namanya formalin. Jadi pengawet itu gunanya untuk mengawetkan makanan. Misalkan seperti ini. Buat makanan nih, daging sapi diolah, dijadikan sosis. Kan kalau makanan yang dimasak itu berarti harus dimakan sekarang juga. Tapi kok sosisnya ini bisa berbulan-bulan ya tahan? Kalian boleh lihat di supermarket ya. Sosisnya misalkan hari ini dibuat, tapi nanti bulan Desember dia masih ada. Nah, itu namanya makanan yang mengandung pengawet. Jadi makanannya nggak cepat rusak karena diawetkan. Nah, kalau formalin ini adalah salah satu pengawet makanan yang tidak sehat. Ada memang pengawet yang khusus untuk makanan. Tetapi kalau tubuh kita, kalau kita setiap hari makan makanan dengan yang ada pengawetnya itu juga nggak sehat. Ya. Jadi kalau kalian ke supermarket membeli sosis, kalian lihat di situ ya di bahannya pasti mengandung pengawet, tapi itu pengawet yang aman untuk tubuh, yang maksudnya aman untuk makanan tetapi tidak baik untuk dimakan setiap hari. Nah, ini juga ada pewarna makanan.
Ya, makanan yang sekarang kita lihat di supermarket yang dijual dibungkus-bungkus dalam bentuk frozen, ya. Contohnya Miss Atin ambil sosis lagi, kan ada kalian lihat sosis yang lucu-lucu kan, warnanya ada yang berbentuk Mickey Mouse, ada juga bentuknya bebek atau yang lainnya. Nah, itu warnanya juga kadang macam-macam, ada merah, ada kuning. Kenapa bisa seperti itu? Kebanyakan sosis itu sudah diberikan pewarna makanan. Sekali lagi, Miss-nya kasih tahu ya, itu memang aman karena memakai pewarna makanan, tetapi tidak baik untuk kita makan setiap hari. Wah, kalian sudah dengarkan nih, ternyata makanan sehat itu makanan yang mengandung karbohidrat, protein, serat, air, dan juga tidak mengandung pengawet atau pewarna. Jadi, kita belajar setiap hari untuk makan makanan dengan gizi yang seimbang tadi. Ada karbohidratnya, ada nasinya tuh untuk sumber energi, untuk sumber kekuatan kita. Tidak lupa juga ada proteinnya dari daging atau dari tempe dan tahu, ya. Miss, aku nggak bisa makan telur, kata mamaku aku alergi. Tidak apa, kalian bisa ganti proteinnya dengan daging, ya. Kalau kalian bosen nih makan daging setiap hari, wah bisa ganti loh dengan tempe dan tahu. Tempe tahu itu juga sehat untuk tubuh kita karena mengandung protein. Dan jangan lupa kita juga makan buah dan sayur. Tapi Miss, aku nggak suka sama buah apel, rasanya kecut-kecut manis. Wah, nggak cuma apel aja loh buah. Lainnya juga ada buah, ada semangka, ada melon, ada stroberi, dan yang lainnya. Kalian bisa pilih. Tuhan menciptakan beragam sayuran dan buah-buahan untuk kalian bisa nikmati, ya. Nah, itu adalah penjelasan dari Miss Atin hari ini. Ya. Nah, bagaimana dengan isi piring kalian setiap hari? Yuk, kita mau sama-sama bilang ya. Yang ini kan sudah ada nih karbohidratnya. Berarti yang perlu ditambah apa kalau kita makan? Yuk, boleh bicara. Boleh ungkapkan pendapat kalian. Yemima, Richard, Mikaela, Aska, Ibas, Edward, Alden, Vedanta, Iona, Kenneth, Gabriel, Daphne, Timothy, Regina, Kathleen, Kesia. Boleh bicara. Tadi Miss Atin sudah jelasin nih. Jadi makanan sehat itu kan ada makanan yang gizinya seimbang. Gizinya seimbang itu ada apa aja? Nih di piring Miss Atin sudah ada nasinya. Ya, jadi sumber karbohidrat. Terus harus dikasih apa sih supaya sehat nih makanannya? Supaya sehat yang ada di piringnya ini? Dikasih apa? Okay. Sayur. Sayur, good. Sayur ya. Apa? Sayur. Miss Atin kasih sayur nih. Karena Miss Atin suka bayam, Miss Atin taruh deh gambar bayamnya sini. Daging. Karbohidratnya sudah. Terus Daging. sudah. Apa? Daging. Oke. Miss Atin ambil daging. Nih, Miss Atin kasih daging ayam. Apa? Daging. Telur. Oh iya, telur. Daging ikan. Nah, ini termasuk di protein. Iya, tahu. Ini karbohidrat. Miss Atin pilih ya, karbohidratnya dari nasi sudah. Terus sumber seratnya salah satunya dari sayuran sudah. Protein Miss Atin ambil dari daging ayam sudah. Apa yang kurang? Seratnya satu lagi. Susu. Wah, ya. Jangan lupa setiap hari kita makan dengan gizi yang seimbang. Wah, ini adalah contoh dari makanan gizi seimbang. Pas jumlahnya untuk kita makan. Ada karbohidrat dari nasi, serat dari sayuran dan buah, ada protein dari daging atau ikan atau tempe, tahu, telur. Dan jangan lupa harus apa? Air. Nah, sama seperti tadi, kalau kita mau dapat tubuh yang sehat,
kita tidak makan makanan yang terlalu banyak, tetapi kita mau makan secukupnya. Begitu juga dengan minum Air. putih. Minum air putihnya itu, nah kalau yang disarankan ya dari tante, dari om yang jadi dokter, yang kerjanya setiap hari meneliti tentang makanan, dan minumnya itu 8 per hari. Minumnya air putih. Kalau kalian mau tambah dengan jus boleh. Kalau kalian mau tambah dengan susu boleh. Tetapi yang terutama itu adalah ini. Ada karbohidrat, ada serat, ada protein, dan juga jangan lupa ada air ke dengan tubuh kita yang sehat. Nah, ini contohnya ya. Kalian cerita. Oke, silakan. Untuk kalian cerita nih, ya. Misalkan kan hari ini sudah jelaskan gizi seimbang. Nah, kalian di rumah apa sudah melakukannya? Dan kalian besok sebutkan ciri-ciri makanan yang sehat itu apa? Tadi tidak mengandung apa? Warna atau pengawet. Kedua, makanan itu gimana? Masih ingat tadi bisa Ada suaranya. mengandung pengawet, tidak mengandung pewarna, tidak makan yang berlebihan. Sekarang Miss Ati putarkan videonya dulu ya. Kalian boleh simak. Oke, untuk anak B2, Miss sekali lagi minta maaf ya. Mungkin videonya akan besok saja kita putar ya. Tapi Miss Atin mau cerita nih sekarang. Ini seorang anak yang namanya Nina. Jadi Nina ini sama seperti kalian. Dia umurnya 5 tahun. Sudah di kelas TKB. Nah, setiap hari Nina ini pergi ke sekolah. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Jumat. Ah, nggak setiap hari, Miss. Oh iya, Sabtu sama Minggu dia libur. Sama seperti kalian. Dan waktu dia sekolah, mamanya selalu memberikan bekal sama dia. Ya, bekal yang diberikan Mama Nina adalah bekal makanan yang sehat. Wah, kenapa? Mamanya Nina pengen Nina belajar untuk makan makanan yang sehat. Ya, belajar. Jadi inilah bekalnya si Nina. Wah, kita bisa lihat ternyata bekal yang diberikan Mama Nina itu sehat ya. Ada karbohidratnya dari nasi, terus ada proteinnya dari telur dan tahu, ada seratnya sayuran, wortel, buncis, dan juga ada seratnya dari buah, ya buah pepaya dan buah nanas. Nah, buat kalian yang di rumah, kita juga mau belajar sama-sama untuk hidup yang sehat. Ya. Setiap hari tidak harus selalu kita makan nugget, kita makan sosis. Tapi kalau nugget itu mama yang buat dari sayuran tidak apa. Karena mama pasti pilih dagingnya yang sehat, yang masih segar, sayurnya juga yang masih segar, dan mama masaknya juga nggak ada pengawetnya. Ya, Miss, kenapa sih kok makanan yang ada pengawetnya itu nggak baik? Nah, itu salah satu ciri makanan yang nggak sehat, ya, karena mengandung pengawet bisa disimpan dengan jangka waktu yang lama, ya, bisa berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun loh. Nah, itu nggak sehat untuk tubuh kita.
karena itu namanya bukan bahan alami. Ya, jadi kalau semakin lama ya kita makan kan numpuk tuh di badannya, itu bisa menjadi penyakit. Ya, nah oleh sebab itu mari kita belajar bersyukur, makan makanan sehat yang disiapkan oleh mama di rumah. Yang penting ada sayurannya kan sudah sehat, ada buahnya sehat, ada dagingnya juga sudah sehat, mau digorengkan tempe dan tahu juga sehat. Ya, kita mau belajar bersyukur karena semua yang itu adalah makanan yang sehat. Kalau makanan yang nggak sehat, ya kita bisa memilih ya antara kita mau makan atau mau kita tidak makannya. Oke, belajar kita sekian untuk hari ini. Siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Angkat tangannya. Kita boleh angkat tangannya atau mau yang cerita? Di rumah mungkin sudah tahu tentang gizi seimbang dan sudah belajar setiap hari makan dengan gizi seimbang. Ada anak B2 yang sudah makan dengan gizi seimbang di rumah? Richard sudah makan dengan gizi yang seimbang di rumah? Sudah, Miss. Sudah. Wah, Davlin hebat ya. Mikaela? Sudah. Miss juga suka ikan sama wortel sama brokoli, Miss. Oke, hebat ya. Terima kasih untuk anak B2 yang sudah belajar makan makanan yang sehat. Miss Atin, Ya, Miss Koma. boleh nggak setiap hari makannya nasi kuning aja, Miss? Nah, kalau setiap hari kita makan nasi kuning, sehat nggak ya? Kalau ada dagingnya, ada sayurnya, ada buahnya ya, Miss, itu baru namanya gizi seimbang Iya. ya, Miss. Atau tiap hari minta KFC aja, Miss. Ayam goreng terus, Miss. Boleh nggak, Miss? Nah, tadi kan Miss Atin sudah jelasin, kalau cuma makan yang fried chicken, kan cuma ada nasi sama daging ayamnya itu, Miss Koma. Iya. Terus ditambah lagi sama sausnya Iya. kan. Nah, sausnya itu juga mengandung pengawet, ya, pengawet makanan. Kalau setiap hari tentu nggak sehat ya, Miss Koma. Iya. Boleh, Miss. Sekali-sekali ya, Miss Atin ya. Tidak boleh sering ya. Nanti Iya. juga badan kita tidak akan bertumbuh dengan baik ya, Miss Atin ya. Oke. Oke, nah, terima kasih pesannya Miss Koma. Jadi, mungkin kalian suka, Miss Atin juga suka dengan fried chicken, tetapi itu bukan makanan yang harus kita makan setiap hari ya. Boleh, tetapi sesekali. Kalau misalkan lagi pergi liburan sama mama sama papa, apa kita makannya sesekali, tetapi tidak setiap hari ya. Begitu juga dengan sosis yang dibuat di pabrik ya, sosis, terus makanan yang dibungkus atau kerennya namanya itu frozen food ya, makanan yang diawetkan ya, yang ada di minimarket yang banyak jenisnya itu boleh, tetapi tidak setiap hari. Yang setiap hari kita makan adalah nih masakan mama yang enak dan yang paling penting adalah sehat untuk tubuh kita ya. Yuk kita mau sama-sama mengakhiri pembelajaran kita hari ini ya. Pesan pembelajaran hari ini adalah kita mau belajar makan dengan gizi seimbang. Yuk coba tepuk sukacitanya lagi ya. Oke, semuanya badannya yang tegap. Hap. Ayo Yemima. Yemima duduk yang bagus ya. Siap ya. Kita mau Miss Atin pakai tamburi nih. Siap, 1, 2, 3. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Aha, aha. Sukacita, sukacita. Aha, aha. Nanti kalau Miss Atin tanya, sukacita dari Tuhan, baru kita mulai joy ya. Wah, sepertinya udah bisa semua nih. Oke, siap ya. Sukacita dari Tuhan, joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, aha, aha. Sukacita, sukacita, aha, aha. Sukacita dari Tuhan, joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, aha, aha. Sukacita, sukacita, aha, aha. Oke. Semua bersukacita hari ini.
Oke, besok kita bertemu lagi di dalam Zoom. Oke, Miss sudah janji ya, besok kita akan putarkan videonya. Sekali lagi Miss Atin dan Miss Koman meminta maaf kepada semua anak PKB 2 hari ini ya. Oke, yuk kita sama-sama. Miss, satu lagi Iya, Miss. Miss Koman silakan. Satu lagi, kita diingatkan lagi ya untuk kesepakatan, kalau misalnya kita belajar online, Miss, boleh nggak masih ada yang makan, Miss? Nah, kalau kita sudah belajar, yang mulai kita memperhatikan yang berbicara. Bicara. Nggak ada yang masih disuapin, nggak ada yang masih yang makan ya, Miss ya, karena Miss Komang hari ini masih ada lihat yang masih makan, Miss. Nah, kalau kita mau belajar kelas online, sebelum mulai kelas online, makan dulu, sarapan dulu, ya. Tidak ada pada waktu belajar, Missnya lagi berbicara, tidak ada yang masih disuapin. Hari ini masih ada yang masih makan, ya. Besok-besok, kalau kita ada kelas Zoom, berarti kita harus sepakat. Kita sepakat bersama ya, Miss ya. Tidak ada yang masih makan. Tapi kalau misalnya mau ke toilet atau permisi izin untuk minum boleh. Ya, tapi tidak sambil makan. Oke, kita sepakat ya sayang ya, semua ya, B2 anak-anak yang taat, anak-anak yang hebat. Ya. Boleh. Mulai besok kita akan buat ya bintang ya, yang duduk dengan tertib, yang menyimak, yang mendengarkan Miss-nya berbicara, nanti Miss-nya akan kasih bintang. Miss Komang nanti di belakang akan buatin bintang, ya. Oke? Dia minum di sekolah ya. Mama. Lipat tangan dan tutup mata. Kita mau nyanyi pujian Bapak terima kasih. 1, 2, 3. Bapak terima kasih. Bapak terima Bapa di dalam surga. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Ikuti Miss Atin Tangannya kecil. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Untuk hari ini kami sudah belajar tentang makanan sehat. Kami sudah tahu tentang gizi seimbang. Kami mau belajar makanan yang sehat yang sudah Tuhan ciptakan. Dan kami bersyukur untuk setiap makanan dan minuman yang disiapkan keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan berkati keluarga kami, teman-teman kami, dan guru-guru kami. Kami selesai belajar. Haleluya. Amin. Now it's time to say goodbye. Bye goodbye. Say goodbye. We'll see you on tomorrow. God bless you. I bless God. Sukacita dengan Tuhan. Joy. Sukacita. Bye. Sukacita. Yeay, selamat berjumpa besok Bye. pagi. Bye-bye, tetap sukacita. Sukacita, tetap semangat. Bye. Tetap Ini Miss sehat. Aden, Miss Kamang. Bye-bye. Bye, Miss Kamang. Emoticon, bye-bye. Bye-bye. Terima kasih ya. Baik Dini, ya. teman-teman. Bye bye. Bye. Terima kasih semua. Kita hitung ya. Bye. Sekarang siap ya. 1, 2, 3, 4,